Halo, perkenalkan nama saya Atsal Zahran Fawaz dari DTM 24. Pada kesempatan kali ini kami diberikan sebuah study case, yaitu perusahaan listrik negara atau PLN perlu memikirkan strategi untuk meningkatkan efisiensi energi pada keseluruhan rantai pasoknya agar bisa mencapai target net zero energi pada tahun 2050. Sebagai perusahaan yang menyediakan dan menyalurkan listrik ke seluruh Indonesia, strategi apa yang diperlukan dan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi tanpa mempertimbangkan energi trilema. Dari study case tersebut, kami diberikan sebuah framework. Yang pertama, melakukan asesmen BIT dan apakah ada risiko terkait iklim pada bangunan, industri, dan transportasi. Yang kedua, memahami peran PLN dalam menjadi supplier energi. Yang ketiga, membuat strategi dan rekomendasi yang dikategorisasikan berdasarkan proses supply, proses delivery, dan proses demand. Perkenalkan, nama saya Helena Vela Karina dari DTM 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak dari bangunan terhadap iklim. Yang pertama adalah emisi gas rumah kaca dari penggunaan AC pada bangunan. Nah, penggunaan AC pada bangunan ini melepaskan gas-gas seperti gas CO2 dan HFC. Gas-gas ini memiliki efek rumah kaca yang sangat kuat, di mana HFC meskipun jumlahnya sedikit, itu memiliki potensi pemanasan global ribuan kali lebih besar dibanding CO2. Nah, semakin banyak AC digunakan, semakin besar kontribusi bangunan terhadap perubahan iklim. Yang kedua adalah penggunaan energi listrik dari alat-alat yang digunakan di dalam bangunan. Nah, sebagian besar bangunan itu menggunakan listrik untuk menjalankan berbagai sistem seperti AC, lampu, dan peralatan lainnya. Banyak pembangkit listrik yang menjadi sumber energi dari untuk menjalankan alat-alat tersebut itu masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas alam yang menghasilkan emisi gas CO2. Nah, semakin banyak energi yang digunakan, semakin besar jejak karbon dari bangunan tersebut. Terima kasih. Halo, saya Sam, DTM 24. Sektor industri memiliki beberapa dampak negatif ataupun risiko terhadap iklim. Yang pertama adalah emisi gas rumah kaca. Karena sektor industri, terutama industri energi, transportasi, dan manufaktur, menyumbangkan emisi CO2, metana, dan gas lainnya yang mempercepat perubahan iklim. Selanjutnya adalah penggunaan energi fosil. Karena sampai sekarang masih banyak industri yang sangat bergantung kepada bahan bakar fosil, yang mana bahan bakar fosil tersebut menghasilkan emisi yang tinggi. Selanjutnya adalah deforestasi atau pembukaan lahan, karena sektor industri melakukan deforestasi yang mana hal itu menyebabkan hilangnya hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon. Dan yang terakhir adalah polusi air dan udara, karena industri mencemari lingkungan sekitarnya dengan merusak air dan udara melalui limbah yang mereka hasilkan. Yang mana hal tersebut merusak ekosistem lingkungan di sekitar industri tersebut. Izin memperkenalkan diri, saya Deviana Fiduis Sandika dari DTM 2024. Dan kali ini saya akan menjelaskan dampak transportasi terhadap iklim. Nah, kita mulai aja dulu. Jadi, menurut riset, sektor transportasi menyumbang 44% dari carbon emission total di seluruh dunia. Dan artinya apa? Hal ini menyebabkan bahwa transportasi itu salah satu jadi faktor utama dalam peningkatan emisi karbon yang dapat memicu global warming. Kenapa? Karena semakin banyak karbon yang bertebaran di udara, alhasil suhu di bumi terperangkap dan suhu di bumi semakin lama semakin naik, dan ini akan memicu global warming dan segala dampak negatifnya. Alternatifnya, kita bisa mulai menggunakan transportasi umum dan mulai beralih kepada energi yang lebih ramah lingkungan. Contohnya mobil bertenaga listrik salah satunya. Oke, sekian dari saya. Perkenalkan, saya Rafid Muhammad Zahran dari Departemen Teknik Mesin 2024. Di sini saya akan menjelaskan peran PLN sebagai supplier energi listrik. Sebagai supplier, PLN memiliki peran untuk menyediakan energi listrik yang akan digunakan oleh banyak pihak,
seperti perumahan masyarakat, pabrik-pabrik manufaktur dan industri, bahkan digunakan juga oleh pihak pemerintahan. Untuk itu, sebagai perusahaan yang besar yang memiliki banyak kebermanfaatan untuk pihak-pihak tersebut, PLN memerlukan sumber energi bersih dengan jumlah yang banyak. Selain itu, selain menyediakan energi listrik, PLN juga memiliki peran untuk mengelola energi listrik tersebut yang didapatkan dari sumber pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, dan sebagainya, dan mendistribusikannya ke pihak konsumen listrik tersebut. Perkenalkan, nama saya Fauzan Dwi Sulistianto dari Departemen Teknik Mesin, Program Studi Teknik Mesin, Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai case study PLN dalam proses supply. Supply atau penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pada study case PLN yang sedang kami bahas, terdapat dua tipe supply, yaitu tipe renewable dan fossil fuel. Tipe renewable merupakan bahan dasar pembangkit listrik yang berasal dari sumber daya terbarukan, seperti energi surya, energi arus, dan energi angin. Fossil fuel merupakan bahan dasar pembangkit listrik yang berasal dari fosil makhluk hidup, seperti batu bara. Hingga saat ini, pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN masih didominasi oleh batu bara dibandingkan dengan pembangkit listrik yang renewable. Salah satu penyebabnya adalah efisiensi yang dimiliki batu bara sebagai pembangkit listrik masih lebih tinggi dibanding dengan energi yang renewable. Selain itu, ketersediaan batu bara juga masih lebih banyak dibanding dengan alat untuk mengolah bahan yang lebih hijau. Padahal, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menggunakan bahan renewable energi. Oleh karena itu, perlu diadakannya riset dan penelitian yang lebih lanjut agar bahan bakar renewable energi bisa dipakai dengan luas, efektif, dan efisien di negara Indonesia, khususnya PLN sebagai supplier listrik utama. Halo, kenalin, nama saya Mufli dari tim 4. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses delivery. Proses delivery adalah tahapan yang paling penting dalam rangkaian logistik, di mana barang atau jasa dikirim dari penjual ke pelanggan atau dari satu titik ke titik lainnya. Nah, dalam study case kali ini kita akan membahas proses delivery dari study case kali ini. Dari study case kali ini kita melihat bahwa proses delivery yang dilakukan itu masih condong terhadap arah non-renewable energi. Oleh karena itu, kita ingin proses delivery tersebut menjadi renewable energi dengan cara yaitu kita dengan melakukan riset terhadap infrastruktur yang ada, dan setelah itu kita membuat infrastruktur yang sebelumnya condong terhadap non-renewable energi menjadi renewable energi. Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Alias Darmono, DTM 24, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses demand. Permintaan energi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsumsi energi oleh aktivitas manusia. Permintaan energi menggerakkan seluruh sistem energi, memengaruhi jumlah sel energi yang digunakan, lokasi dan jenis bahan bakar yang digunakan dalam sistem pasokan energi, dan karakteristik teknologi penggunaan akhir yang mengonsumsi energi. Pada study case PLN ini harus ada solusi untuk menyelesaikan proses demand akan renewable energy. Hasil studi menunjukkan bahwa permintaan terhadap energi diperkirakan akan meningkat lebih dari 3 kali lipat pada tahun 2060. Dan apabila kebutuhan ini dipenuhi melalui bahan bakar fosil, tentu dampaknya akan menjadi sangat berat terhadap emisi dan pencemaran udara. Maka dari itu, PLN dapat memaksimalkan proses supply dan proses delivery untuk memenuhi permintaan yang dibutuhkan. Terima kasih. Saya Najmi Alami dari DTM 24. Setelah melakukan asesmen terhadap BIT, lalu peran PLN sebagai supplier, dan proses-proses supply, delivery, dan demand, dapat kita simpulkan bahwa strategi terbaik untuk meraih net zero atau zero emission adalah dengan melakukan riset terlebih dahulu, lalu beralih ke sistem yang lebih renewable secara perlahan. Dengan begitu, kita tidak mengorbankan geopolitik, tidak mengorbankan energy security, dan tetap berjalan menuju sustainability. Caranya adalah dengan memperbaiki atau mengganti
metode-metode pembangkitan energi, contohnya dengan meninggalkan fossil fuel, dan secara delivery dengan membuat proses delivery yang lebih efisien. Sekian dari saya, terima kasih.